Oke, halo mahasiswa sekalian. Selamat datang kembali pada mata kuliah Sosiologi Agama. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan memberikan perkuliahan dengan topik tentang fundamentalisme agama. Saya akan mulai beberapa materi yang kita bahas pada pertemuan kali ini. Pertama, saya coba elaborasi apa itu fundamentalisme agama, siapa yang kemudian termasuk bagian dalam fundamentalisme agama ini, apa sebenarnya tuntutannya. Terkait di sini istilahnya biasanya ada pemurnian agama, kemudian tradisi kitab suci, skripturalisme, dan bagaimana fundamentalisme agama bertemu dengan modernisasi atau masyarakat modern. Dan terakhir, mengapa atau apa hubungan fundamentalisme ini dengan kekerasan, terorisme, dan berbagai aksi-aksi yang lain. Oke, di sini ada beberapa hal yang saya tampilkan dalam gambar fundamental religion, fundamentalism. Ada Kristen, artinya ini tidak hanya didominasi atau dimiliki atau ada dalam tradisi agama tertentu. Hampir semua agama memiliki gejala ini. Islam masuk ke sana, Kristen mengalami masalah di situ, bahkan Buddha, Hindu, dan sebagainya mendorong itu. Dan dalam masyarakat modern, bahasan fundamentalisme ini sebagai kelanjutan dari proses desekularisasi yang kita pahami sebagai tuntutan untuk mendorong kembali peran, pengaruh agama, lembaga keagamaan dalam kehidupan masyarakat modern. Sebuah proses yang disebut dengan deprivatisasi, menolak privatisasi. Bagaimana agama menolak hanya mengurus hal-hal yang bersifat privat, pribadi. Tapi ada tuntutan dalam fundamentalisme agama untuk kembali terlibat, kembali punya pengaruh dalam mengurus ruang-ruang publik, mengurus politik negara, mengurus kehidupan masyarakat yang lain, pendidikan, ekonomi, mungkin juga kehidupan sosial yang lain. Nah, sebenarnya di situ, maka Anda bisa lihat, dan efeknya akan ada konflik, ada aggression, ada state, ada posisi negara, ada military bahkan, ada senjata, dan sebagainya. Nah, itu kenapa fundamentalisme agama ini perlu kita bahas lebih hati-hati. Lanjutkan slide berikutnya. Bagaimana kita memahami ini? Secara umum ini adalah bentuk protes. Tadi disebut tentang saya singgung tentang desekularisasi. Yang menuntut kembali agama untuk tampil. Menuntut agama untuk dilaksanakan secara murni, asli, otentik. Kemudian bagaimana kelompok-kelompok ini menggunakan fasilitas-fasilitas kemajuan-kemajuan dalam teknologi dan masyarakat modern untuk melanjutkan misi agama yang sakral tersebut. Sehingga pada akhirnya akan terwujud kembali totalitas kekuasaan agama terhadap seluruh kehidupan individu dan masyarakat dalam masyarakat modern. Itu yang dibayangkan. Jadi selalu seperti itu. Selalu terkait dengan menguasai. Selalu terkait dengan mengatur kehidupan modern. Dan saya singgung tadi, ini hampir terjadi di semua kelompok agama. Itu yang harus dipahami. Di Indonesia, mungkin kita singgung tentang beberapa tahun ini di era politik, bagaimana kelompok-kelompok agama, terutama Islam, mencoba masuk dan mempengaruhi publik terkait dengan pilihan politiknya. Gerakan 212 itu bentuk-bentuk itu. Dan semua tujuannya untuk membuat agama lebih total. Tapi hal sama itu juga terjadi di Israel. Bagaimana kelompok Yahudi Ortodoks yang sangat dominan dalam politik saat ini, termasuk mendukung Netanyahu dan partainya, itu juga punya kemiripan yang sama. Menginginkan agama Yahudi menjadi sangat dominan,
mengatur seluruh kehidupan politik, kehidupan sosial, individu kemasyarakatan di Israel. Hal yang sama terjadi di Turki dengan AKP dan Erdogan. Hal yang sama di India dengan BJP, Partai Bharatiya Janata Party, yang sangat menginginkan India menjadi negara Hindu. Dengan sekarang pendukung PM Narendra Modi. Atau dengan Donald Trump. Donald Trump punya banyak dukungan dari kelompok-kelompok fundamentalis karena Donald Trump sangat menginginkan dominasi agama Kristen di Amerika Serikat dan negara-negara yang lain. Oke. Nah, maka siapa fundamentalisme ini? Ini ada, saya cuplik sebuah buku dari Tariq Ali yang terbit mungkin sekitar 1-2 dekade yang lalu. Waktu itu setelah aksi terorisme di New York, kemudian ada perang melawan Taliban di Afghanistan, invasi Amerika di Afghanistan, invasi Amerika di Irak. Yang kemudian si Tariq Ali mengatakan ini bukan clash of civilization seperti yang diungkapkan oleh Samuel Huntington beberapa tahun yang lalu. Tapi ini soal the clash of fundamentalism. Jadi yang clash itu antara kelompok-kelompok yang mau menang sendiri terkait dengan agamanya. Maka fotonya ini adalah George Bush. Saya tahu Anda familiar dengan George Bush nggak? Ini Presiden Amerika, George Bush Junior, yang anaknya, karena Presiden Amerika George Bush sebelumnya juga ada, George Bush yang pertama. George Bush Junior dengan jenggot lebat seperti pemimpin Taliban itu, sama Osama bin Laden dengan kopiahnya. Jadi mereka ini yang clash itu sama-sama kelompok fundamentalis. Jadi yang ini, kelompok ini adalah, atau orang yang beragama fundamentalis, ini kelompok yang saleh terlahir kembali. Mereka born again. Mereka merasa perlu untuk menjadi sangat taat dan memastikan bahwa agamanya itu menjadi guide utama, menjadi panduan utama dalam kehidupannya. Dan dalam beberapa hal itu menjadi sangat fanatik, dalam arti menolak semua guide, semua panduan-panduan kehidupan yang lain. Jadi semuanya harus dikembalikan, ini boleh nggak secara agama, kelompok fundamentalis. Maka muncul hijrah kalau di Indonesia, kemudian ada yang menolak bekerja di bank atau pinjam di bank karena menganggap itu riba, dan berbagai hal yang lain. Berpakaian, dia menolak pakaian-pakaian modern, tapi memilih pakaian tertentu yang dianggap Islam. Jadi dia punya totalitas ini. Dan secara politik, mereka sekarang sadar sekali dengan politik dalam masyarakat modern dan demokratis. Politik itu sangat menentukan dan mereka harus bisa ditentukan melalui memenangkan pemilu. Maka tujuan mereka untuk merubah masyarakat menjadi lebih religius, menjadi agama menjadi lebih totalitas, masuk ke ranah politik. Karena ini mulai ada kesadaran, politik menjadi satu jalan bagaimana perubahan ini lebih cepat, dan lebih masif, dan lebih struktural. Karena sistem demokrasi yang terbuka tadi. Nah, proses ini yang membuat mengapa fundamentalisme menjadi serius, menjadi bahasan. Karena implikasi-implikasinya dalam kehidupan masyarakat modern saat ini. Ketika tren semuanya menuju sekularisasi, tiba-tiba setback. Tiba-tiba ada kelompok-kelompok agama yang sangat fanatik, sangat saleh, sangat solid, sangat religius. Mereka bahkan lebih dari yang biasanya religius. Dan mereka sangat sadar untuk membawa agama kembali ke ruang publik, mengatur kehidupan sosial kemasyarakatan secara umum. Nah, moralis. Di sini mereka kembali ke kitab suci. Jadi menolak penafsiran kontemporer dan saklek. Ini saya contohkan ada gerakan evangelik di Amerika Serikat ketika mereka menolak emansipasi perempuan. Karena menurut mereka, sesuai dengan tradisi keagamaan, perempuan seharusnya dia quiet, dia kalem, tidak banyak tanya, diam saja, pasif, menerima apa adanya, keep her at home, mengerjakan tugas-tugas domestik, masak, ngasuh anak, kemudian mengatur rumah, dan sebagainya. Tidak perlu bekerja di ruang publik, membuat karir, jadi guru, jadi
politisi atau jadi insinyur, jadi dokter itu tidak sesuai dengan itu. Submissive to husband, sangat patuh terhadap laki-laki. Kemudian silent in church, ketika di gereja, di tempat ibadah, aktif tapi tidak banyak protes, tidak banyak terlibat, hanya menjadi pasif saja. Caretaker of children, tadi mengasuh anak. Kemudian modestly dressed, berpakaian yang sopan, tidak mengundang syahwat atau tidak ekspresif. Nah, ini semua bentuknya bagaimana itu? Bentuk kelompok fundamentalis itu sangat moralis. Dia mementingkan bahwa aturan agama terkait dengan individu, ketika dia tampil secara pribadi maupun bagian dari masyarakat, itu harus diatur oleh aturan keagamaan tadi. Nah, hampir semua agama, kalau di Indonesia ya Islam, harapan terhadap perempuan itu menjadi sangat kompleks. Pakaiannya seperti apa, harus seperti ini, harus seperti ini, dan sebagainya. Yang ini satu bentuk mild dari satu yang bentuk yang lebih ringan dari fundamentalisme tadi. Yang politik ini biasanya yang lebih keras. Saya lihat yang menarik, mohon maaf ini saya mencari menitnya. Secara politik saya gambarkan adalah ISIS yang paling ekstrim. Mereka yang menggunakan kekerasan untuk memastikan mereka mendirikan negara yang negara tadi melaksanakan seluruh perintah Islam, model ISIS. Nah, ini yang sangat ekstrim. Ekstrim yang tidak terlalu ekstrim yang membuat partai politik terlibat di pemilu. Ada yang kemudian model yang lain seperti FPI yang lebih banyak melakukan rally, protes, atau Hizbut Tahrir yang secara menyebarkan gagasan-gagasan lebih fundamental, menolak demokrasi, menolak kedaulatan negara, dan mendorong adanya khilafah tunggal, dan sebagainya. Di pada dasarnya pada aspek politik adalah merubah kebijakan publik. Merubah, memastikan aturan-aturan negara yang mengatur kehidupan publik itu sesuai dengan aturan keagamaan. Di Indonesia, saya kira setelah reformasi, ruang demokratisasi itu memberikan peluang kelompok-kelompok fundamentalis untuk menggunakan, mencoba, mengatur kehidupan masyarakat melalui jalur politik. Exercise political power, menggunakan kekuatan politik di sini. Nah, lewat partai politik, lewat kemudian dalam beberapa tahun terakhir mendukung calon tertentu dalam pemilu, termasuk mungkin aktivitas gerakan 212 mendukung Prabowo dan sebagainya. Kemudian otentisitas agama, biasanya kalau saya kira yang Muslim familiar dengan Salafi, yang selalu menekankan untuk menjalankan agama secara otentik, murni, tanpa lagi dipengaruhi oleh budaya-budaya lokal, yang biasanya kemudian direspon dengan adanya Islam Nusantara ala Nahdlatul Ulama. Nah, model Islam otentik ini yang khas dalam fundamentalisme agama. Jadi agama menjadi tujuan, menjadi guidance, menjadi panduan yang tunggal, total dalam kehidupan masyarakat ini. Dan tidak perlu kemudian dicari yang lain. Nah, contoh pemurnian agama Islam otentik ini saya ambil Amish. Saya nggak tahu, familiar. Saya harap Anda familiar dengan Amish. Kaum Amish ini mereka ini sudah berapa abad tinggal di Amerika, di Pennsylvania, Anda bisa googling, yang mereka masih melestarikan tradisi asli mereka, termasuk dalam berpakaian, mereka harus seperti ini. Mereka menolak listrik dan teknologi mesin modern, jadi mereka bertani, mereka hidup banyak dari pertanian, dan pertaniannya organik dan menggunakan alat-alat tradisional. Mereka tidak menggunakan traktor. Ketika berpergian ke kota, mereka juga menolak menggunakan mobil, jadi mereka hanya menggunakan kuda atau kereta kuda dan sebagainya. Nah, kadang model pemurnian agama ini yang sangat ekstrim adalah mereka isolasi, karantina diri sendiri dan tidak banyak berinteraksi dengan masyarakat modern yang lain. Nah, isolasi yang lain mungkin
yang lebih bikin kelompok sendiri dan sebagainya, yang cenderung membatasi kecampuran dengan kelompok masyarakat modern yang dianggap lebih sekuler. Kemudian mereka juga skripturalis, memahami agama hanya merujuk kepada teks kitab suci yang tekstual. Jadi menolak penafsiran. Nah, kelompok fundamentalisme contohnya adalah Jamaah Tabligh. Mereka yang cenderung menolak penafsiran-penafsiran dari teks-teks kitab suci. Dan kitab suci tadi tidak boleh salah. Jadi diikuti apa adanya. Dianggap dia adalah tidak boleh dikritik, tidak bisa salah, dan berlaku sepanjang zaman. Tanpa harus diterjemahkan, tanpa harus dipahami ulang, tanpa harus mengalami revisi makna dan sebagainya. Saya tahu kalau ada dari Anda menganggap seperti mungkin Anda bagian dari atau terpengaruh dari fundamentalisme. Dan kemudian totalitas agama tadi yang saya singgung, ini obey Jesus or perish. Kamu taat pada Yesus atau rusak atau hilang atau nggak bisa hidup lagi. Jadi tujuan akhir dari fundamentalisme agama adalah memastikan agama menjadi rujukan tunggal dalam kehidupan individu dan masyarakat dalam masyarakat modern. Agama sebagai produk Tuhan pantas menjadi rujukan. Agama mampu mengatur kehidupan, menjamin kesejahteraan. Kalau ada masalah dalam masyarakat modern, selalu dianggap, oh ini terjadi karena masyarakat modern sudah melupakan agama atau tidak lagi menempatkan agama sebagai rujukan dalam kehidupan mereka. Nah, kekerasan ini yang bagian terakhir dari perkuliahan ini. Fundamentalisme karena mereka punya tujuan untuk merubah masyarakat secara total dan menjadikan agama menjadi rujukan total masyarakat, dan itu tidak gampang. Seringkali itu kemudian melompat menggunakan kekerasan. Nah, ini yang dark side. Kenapa fundamentalisme agama selalu dicurigai? Karena mereka sering menghalalkan cara yang paling tidak diinginkan kita semua. Aksi kekerasan, terorisme, serangan. Maka simbolnya ini adalah saya contohkan beberapa orang dari Saudi Arabia, dari Timur Tengah yang membajak sebuah pesawat dan kemudian menabrakkan pesawatnya ke gedung WT Center, World Trade Center di New York, yang membunuh hampir 3.000 orang. Salah satu upaya untuk memastikan agama menjadi bagian dari kehidupan total masyarakat. Sama kemudian juga dengan ISIS di Timur Tengah yang saat ini sudah tidak berfungsi lagi. Oke, saya kira itu untuk perkuliahan ini. Anda bisa membaca buku dari Brian Turner, ada tentang fundamentalisme, Richard Anton, dan kalau Anda tertarik, Anda bisa membaca Jihad versus McWool, fundamentalisme dan anarkisme dalam benturan peradaban dari Benjamin Barber, yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Oke, terima kasih. Sampai jumpa pada perkuliahan berikutnya.